Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga sehat selalu. Hari ini kita lanjutkan materi bagian bab ketiga, yaitu strategi bisnis dan strategi korporasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah Bapak Ibu Saudara bisa menjelaskan tujuan jangka panjang dan hubungannya dengan strategi. Kemudian yang kedua, menjelaskan jenis-jenis strategi generik. Kemudian yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis strategi korporasi. Yang keempat, menjelaskan sarana untuk pencapaian strategi tersebut. Ya, mari kita mulai satu persatu. Nah, kita lihat tujuan jangka panjang. Di pertemuan pertama, kita sudah melakukan apa itu tujuan jangka panjang dan strategi, terminologi ringkas. Waktu itu kita diskusikan bersama. Sekarang kita masuk lebih detail. Nah, tujuan jangka panjang merupakan hasil yang diharapkan dicapai melalui strategi tertentu. Biasanya tujuan jangka panjang meliputi jangka waktu 5 tahunan. Nah, sifat dari tujuan jangka panjang adalah pertama, dapat memberikan arah bagi organisasi. Dengan memiliki tujuan, kita tahu kemana sih arah organisasi ini akan bergerak. Yang kedua, memungkinkan sinergi. Yang ketiga, membantu evaluasi. Karena dengan adanya tujuan, nanti kita bisa melihat nih, setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita lihat apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, mengapa hal ini terjadi? Nah, itu membantu kita dalam evaluasi. Nah, tadi dikatakan yang kedua adalah memungkinkan juga sinergi. Dengan adanya tujuan, nanti antar divisi di dalam perusahaan itu bisa saling sinergi. Bahkan kalau tujuannya jelas, kita bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di luar organisasi kita yang mereka tujuannya kurang lebih sama dengan kita. Kemudian yang keempat, dengan adanya tujuan itu akan membuat skala prioritas. Nah, kita bisa tahu, oh, dalam skala prioritas yang keberapa nih? Jangan-jangan nanti tujuan ini adalah skala prioritas nomor 3 misalnya. Yang keempat, mengurangi ketidakpastian. Dengan memiliki tujuan, kita ada arah sehingga kita tidak seperti orang yang tidak tahu kemana kita mau melangkah. Nah, yang berikutnya nomor 6 adalah meminimalkan konflik. Kemudian stimulus tenaga, tenaga itu dalam arti resource yang ada di dalam organisasi, dan membantu dalam alokasi sumber daya dan desain pekerjaan. Ini sifat dari tujuan jangka panjang, manfaat dari tujuan jangka panjang. Nah, kemudian kadangkala kita dimiskan dengan tujuan keuangan. Nah, di sini kita bedakan apa tujuan keuangan, apa tujuan strategis. Nah, kalau tujuan keuangan biasa fokusnya pada aspek-aspek keuangan. Misalnya pertumbuhan pendapatan, penghasilannya berapa, dividennya bagaimana, itu tujuan-tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan itu bagian daripada tujuan strategik. Kalau tujuan strategik di dalamnya ada tujuan keuangan, kemudian ada aspek pemasarannya dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini tujuan strategis meliputi misalnya bagaimana dalam 5 tahun pangsa pasar kita meningkat. Bagaimana dari sisi aspek operasional pengiriman delivery kita itu semakin tepat waktu dibanding pesaing dan seterusnya. Jadi tujuan keuangan bagian daripada tujuan strategik. Ya, nanti saudara di materi selanjutnya akan belajar tentang balance scorecard, kartu keseimbangan. Bagaimana kita membalancekan antara tujuan keuangan, perspektif internal organisasi, perspektif learning and growth, dan perspektif pemasaran. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada jenis strategi. Sebagian besar organisasi secara bersamaan mengejar kombinasi 2 atau lebih strategi. Nah, tetapi strategi kombinasi bisa sangat berisiko. Nah, sehingga biasanya perusahaan itu tidak menjalankan 2-3 strategi secara bersamaan. Namun mereka akan membuat yang namanya skala prioritas. Misalnya ini prioritas nomor 1 strategi yang akan kita lakukan dalam tempo setahun 2 tahun ini. Nah, kemudian urutannya prioritas kedua adalah nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, dan seterusnya.
Nah, strategi dibedakan menjadi strategi bisnis dan strategi korporasi. Kalau strategi bisnis itu berkaitan dengan unit bisnis tertentu atau cara yang harus direncanakan perusahaan agar lebih kompetitif di pasar. Sementara strategi korporasi atau biasa kita sebut perusahaan itu berkaitan dengan keseluruhan tujuan organisasi. Itu yang beda dari strategi bisnis dan strategi korporasi. Nah, sekarang kita refreshing. Di pertemuan pertama memang sudah ada terminologi ringkas. Nah, kita lihat definisi strategi. Nah, di sini ada beberapa definisi strategi. Charles Hoffer dan Dan Skindle menyatakan apa? Strategi adalah pola fundamental penyebaran sumber daya saat ini dan yang direncanakan dalam interaksinya dengan lingkungan yang menunjukkan bagaimana organisasi berharap untuk mencapai tujuan. Jadi di sini ada sumber daya, itu bicara tentang kekuatan dan kelemahan organisasi sebenarnya. Interaksi dengan lingkungan, lingkungan itu sesuatu di luar organisasi. Nah, jadi kalau kita ingat di pertemuan pertama, penyebaran sumber daya itu bicara tentang SW, strength dan weakness. Sementara lingkungan bicara tentang opportunity dan threat. Nah, ini kita elaborasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Itu menurut Hoffer dan Skindle. Sementara Igor Ansov. Nah, Igor Ansov ini sangat terkenal Bapak Ibu ya. Di sini dia membuat nanti namanya Ansov Matrix Model nanti di halaman berikutnya. Nah, Igor Ansov menyebut strategi sebagai benang merah di antara kegiatan organisasi. Jadi kegiatan organisasi, divisi marketing, divisi keuangan, itu benang merahnya ada di strategi. Karena semuanya akan menjalankan, mengarahkan pada tujuan bersama. Nah, Henry Mintzberg memiliki definisi strategi yang berbeda. Menurut Mintzberg, strategi adalah rencana bagaimana kita menuju dari posisi saat ini di sini menuju posisi di masa yang akan datang ke sana, istilahnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, strategi adalah pola dalam tindakan dari waktu ke waktu. Nah, yang ketiga, strategi adalah posisi yang merepresentasikan memiliki produk yang berbeda di pasar yang berbeda. Aspek yang keempat, strategi adalah cara pandang yang memiliki visi dan arah. Ini definisi-definisi strategi menurut Henry Mintzberg. Berikutnya Porter. Nah, Porter ini seorang yang sangat berpengaruh di era tahun 1980-an. Banyak konsep-konsep Michael Porter yang terkenal di era 1980-an dan hari ini beberapa di antaranya masih relevan dan kita selalu pakai. Ya, nanti kita lihat di belakang. Nah, Michael Porter membatasi definisi strategi dengan cara mengatakan apa yang bukan strategi. Nah, Porter menyatakan strategi bukanlah aspek operasional. Seringkali orang rancu antara strategi perusahaan dan aspek operasional. Nah, bagi Porter, strategi bersaing adalah tentang bagaimana kita menjadi berbeda dengan persaingan. Berarti kita memiliki suatu uniqueness. Uniqueness yang membedakan kita dengan para pesaingnya. Efektivitas dalam operasional saja bukanlah strategi. Karena efektivitas operasional tidak terlihat oleh pelanggan. Ya, nanti di dalam LMS Learning Management System saya berikan definisi Porter. What is a strategy? Beliau menjelaskan dengan detail pernyataannya mengenai apa yang bukan termasuk strategi. Karena seringkali kita mismatch dengan strategi dan aspek operasional. Nah, terus meskipun ada banyak jenis strategi, apakah ada yang menonjol kesamaan di antara mereka? Nah, tadi kan ada berbagai macam definisi jenis strategi tersebut. Nah, pada dasarnya definisi-definisi tersebut memiliki kesamaan, yaitu ruang lingkup, sumber daya, dan waktu. Cakupannya juga kita lihat ruang lingkupannya meliputi wilayah geografi, produk, dan pasar. Sumber dayanya kita bicara tentang penelitian dan pengembangan, research and development,
manufaktur, pemasaran, pembiayaan, manajemen, dan personalia yang ada di dalam organisasi. Waktu itu juga menjadi penting. Kenapa? Karena waktu itu kita melihat secara urutan apa yang terjadi saat ini yang akan berdampak di masa yang akan datang. Nah, ketiga elemen ini diperlukan agar strategi dapat betul-betul terimplementasikan. Ya. Nah, selanjutnya, strategi bisnis itu berfokus pada peningkatan posisi kompetitif perusahaan atau produk atau layanan unit bisnis dalam industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani perusahaan atau unit bisnis itu. Itu strategi bisnis. Strategi bisnis sangat penting karena penelitian menunjukkan bahwa efek unit bisnis memiliki dampak 2 kali lipat pada keseluruhan kinerja perusahaan daripada efek perusahaan atau industri. Ini yang pandangannya nanti mengikuti teori namanya resource based theory, RBT, ya. Nah, strategi bisnis bisa kompetitif. Kompetitif itu bertarung melawan semua pesaing untuk mendapatkan keuntungan dan atau bersifat kooperatif. Jadi kita bisa saja kita bersaing, namun pada saat yang sama kita bekerja sama. Nah, jadi biasanya kerjasamanya dalam bentuk perusahaan-perusahaan kita bergabung dalam asosiasi. Nah, sebagai contoh, MM Ubaya sendiri itu bergabung dalam asosiasi Prodi MM Indonesia. Sehingga di satu sisi kita bersaing antar MM Indonesia, namun di satu sisi kita berkolaborasi, kooperatif dengan teman-teman di Prodi MM di luar Ubaya. Ya. Nah, dari sini kita bisa berkesimpulan, kalau strategi korporasi atau perusahaan itu menanyakan perusahaan ini seharusnya berada dalam industri apa sih? Nah, sementara strategi bisnis menanyakan bagaimana perusahaan atau unit bisnis di dalamnya harus bersaing atau bekerja sama dalam setiap industri tersebut. Ya. Nah, sekarang kita mulai masuk pada jenis-jenis strategi bisnis sebelum nanti melangkah pada strategi korporasi. Nah, strategi bisnis yang kita pakai adalah strategi yang dikemukakan oleh Michael Porter tahun 1980-an. Nah, Michael Porter membuat 3 strategi generik. Ya, generik itu artinya umum. Nah, supaya bisa kita memenangkan persaingan, menurut Michael Porter, kita harus memilih salah satu dari 3 strategi generik itu. Yang pertama apa? Kepemimpinan biaya, cost leadership. Yang kedua, diferensiasi. Yang ketiga, fokus. Nah, kita lihat satu persatu ini, ya. Kenapa strategi ini disebut strategi generik? Karena semua organisasi bisa membuat strategi ini, bahkan organisasi nirlaba sekalipun. Ya. Nah, kita mulai dengan strategi bisnis yang pertama, yaitu cost leadership. Apa maksudnya cost leadership? Cost leadership bukan berarti harga rendah ya Bapak Ibu. Cost leadership ini kepemimpinan biaya. Artinya apa? Kita mampu menghasilkan produk, barang, atau jasa yang jauh lebih efisien daripada pesaing. Kalau pesaing mampu memproduksi suatu barang dengan harga 800, kita bisa memproduksinya dengan kualitas yang sama, biayanya mungkin cuma 700. Nah, harga jualnya berapa? Harga jualnya bisa saja kita sama-sama menjual 1.000 atau 900 rupiah. Namun perusahaan kompetitor karena biaya produksinya 800, kalau dijual 1.000 dia cuma untung 200. Sementara karena perusahaan saya adalah cost leadership, saya mampu memproduksi dengan harga 700, biaya 700. Saya jual 1.000, saya untung 300 rupiah. Margin saya lebih besar daripada kompetitor. Itu kepemimpinan biaya. Manfaat dari kepemimpinan biaya ini bila mana terjadi perang harga. Nah, kalau terjadi perang harga dalam rangka meningkatkan market share, kita bisa cutting tuh harga sampai mendekati biaya kita. Sehingga kompetitor-kompetitor tidak akan mampu mengalahkan kita. Itu strategi bisnis yang pertama, cost leadership. Berikutnya adalah strategi diferensiasi. Kalau strategi diferensiasi ini, kita memberikan nilai yang unik, berbeda dengan pesaing-pesaing kita.
Nah, karena kita memberikan value yang unik yang berbeda, tentu nanti cost-nya juga akan berbeda. Ya, biasanya kalau kita memberikan diferensiasi ada cost-cost yang meningkat seperti itu. Nah, sehingga nanti Michael Porter menyatakan apa? Strategi kepemimpinan biaya dan diferensiasi ini tidak boleh digabung. Nah, kenapa? Nanti orang bingung, stuck in the middle nanti di slide berikutnya. Strategi ketiga adalah yang namanya fokus. Jadi perusahaan itu tidak melayani pasar yang luas. Dia hanya fokus. Contohnya apa? Harley Davidson. Nah, Harley Davidson itu hanya memproduksi kendaraan motor gede. Berbeda dengan Honda, Suzuki, Yamaha. Mereka ada motor gedenya, ada motor balapnya, ada motor skutiknya. Jadi seperti itu. Semua market dilayani oleh Honda, Yamaha, Suzuki. Tetapi Harley Davidson tidak. Dia hanya main di motor gede. Oke? Itu fokus. Nah, dari ketiga strategi generik itu, kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus, maka dapat dikembangkan lagi menjadi gambar di bawah ini. Ini diambil dari bukunya Michael Porter. Nah, kalau kita bicara skopnya, bisa saja skopnya sempit atau skopnya luas. Nah, kalau skopnya luas, berarti semuanya kita lakukan sama untuk semua pasar. Strategi posisinya bisa cost leadership atau diferensiasi. Kalau kita bermain di pasar yang sempit, maka strateginya disebut sebagai focus cost leadership atau focus differentiation. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bertanya, apa sih yang mendorong orang melakukan diferensiasi? Atau dengan istilah lainnya, value drivernya. Value itu nilai, driver itu pemacu. Pemacu nilainya itu apa dalam strategi generik diferensiasi? Yang pertama adalah melalui pemberian fitur produk. Jadi kita tambahkan fitur-fitur yang tidak ada di pesaing kita. Memang dampaknya cost-nya lebih besar sehingga kita bisa menjual dengan harga yang lebih mahal. Yang kedua, dengan memberikan layanan pelanggan, ekstra layanan pelanggan dibanding kompetitor-kompetitor kita. Yang ketiga, memberikan produk-produk layanan pelengkap yang tidak ada di pesaing. Oke. Nah, itu value differ dari strategi generik diferensiasi. Sementara kalau kepemimpinan biaya, apa sih cost drivernya? Nah, tentu kita bisa memperoleh biaya bahan baku yang kualitasnya sama dengan harga lebih murah daripada pesaing-pesaing kita. Kita punya supplier andalan, ya. Nah, kemudian kita bisa menciptakan skala ekonomis. Mungkin kita memasang pabrik dengan kapasitas besar sehingga biaya unit cost-nya menjadi lebih murah. Atau adanya learning curve dan experience curve. Ada efek belajar, ada efek pengalaman. Ya. Nah, apa bedanya learning curve sama experience curve? Saya beri catatan di bawah. Kalau dalam learning curve diasumsikan bahwa teknologinya tetap, sementara output kumulatifnya meningkat. Contohnya apa? Saya menghasilkan sepatu. Pertama kali saya menjahit sepatu butuh waktu 1 jam itu hanya menghasilkan satu sepatu. Tapi dengan saya melakukan secara terus-menerus selama belasan tahun, puluhan tahun, saya bisa menghasilkan dalam 1 jam saya bisa menghasilkan misalnya 10 pasang sepatu. Itu yang namanya learning curve. Teknologinya sama. Nah, sementara experience curve sebaliknya adalah teknologinya berubah. Nah, sementara outputnya relatif konstan. Nah, teknologi berubah membuat lebih efisien. Ya, outputnya tetap sama. AC contohnya. Dulu AC itu setengah PK, memakan waktu cukup besar. Nah, setengah PK itu cukup untuk ruangan 3x3. Nah, kemudian misalnya dengan ada perkembangan teknologi, sekarang ada teknologi inverter, ada teknologi low volt, ya, nah, voltasenya bisa rendah, low watt ya, wattnya bisa rendah, sehingga setengah PK output yang dihasilkan tetap sama setengah PK, namun energi yang dikonsumsi menjadi lebih murah. Nah itu namanya experience curve, adanya perubahan teknologi.